Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya April Syafira hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Bupati Kuburaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuburaya resmikan Gedung Balai Pertemuan Desa Nipah Panjang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Bupati Kuburaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuburaya resmikan Gedung Balai Pertemuan Desa Nipah Panjang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya pada Senin 10 Oktober tahun 2022. Peresmian gedung tersebut ditandai dengan penandatangan prasasti dan pengguntingan pita di depan Gedung Balai Pertemuan Desa Nipah Panjang. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan mengapresiasi kepung bakul antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat sehingga balai pertemuan ini dapat berdiri dalam waktu yang cepat. Ia bahkan menyampaikan masyarakat Desa Nipah Panjang berkontribusi setidaknya 30% dalam anggaran pendirian bangunan ini lewat swadaya masyarakat. Melihat kondisi geografis Desa Nipah Panjang, Bupati Muda berkomitmen akan memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Desa Nipah Panjang. Ia menyampaikan infrastruktur jalan akan mulai dibangun pada tahun 2023, sedangkan untuk sektor lainnya akan ditinjau kembali oleh dinas yang memiliki wewenang. Balai pertemuan tadi, dan itu dilakukan anggaran 2 tahun. Nah, saya cukup salut kepada masyarakat. Kalau diukur-ukur dengan nilainya mungkin tidak cukup bangun seperti itu, tapi karena kekompakan dan semuanya bisa ikut kontribusi, hampir 30% itu dari swadaya masyarakat. Nah, dilihat upah pekerja juga itu dianggap bagian daripada swadaya masyarakat yang kemudian dikompensasi untuk bisa mewujudkan itu. Nah, sekarang nanti karena kantor desanya juga kondisinya ini memang harus dibangun baru, sudah cukup lama dan tidak memungkinkan. Nah, ini akan dirobohkan kantor desanya, nanti sementara kantor desa di Balai Pertemuan. Jadi saya dalam hal ini kita memberikan apresiasi datang ke sini sekaligus ingin memastikan bahwa sarana prasarana yang dibangun ini intinya masyarakat itu merasa bahwa ini kan milik masyarakat semua dan menjadi pusat kegiatan, ya, baik itu pemberdayaan pemuda, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, dan juga yang pasti pemberdayaan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya hadiri prapendampingan terpadu percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Barat secara virtual. Kabupaten Kuburaya terpilih menjadi kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang nantinya akan menjadi prioritas untuk mendapatkan pendampingan secara khusus oleh Sekretariat Wakil Presiden. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya hadiri kegiatan pra-pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Barat secara virtual di ruang rapat Pamung Praja 1 pada Selasa 11 Oktober tahun 2022. Kabupaten Kuburaya menjadi kabupaten terpilih dari Kalimantan Barat yang menjadi prioritas untuk mendapatkan pendampingan khusus oleh Sekretariat Wakil Presiden sesuai keputusan Bappenas tentang penetapan kabupaten atau kota lokasi fokus intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2023. Tujuan dari kegiatan yang dihadiri oleh kementerian dan OPD terkait ini untuk mengidentifikasi perkembangan, kendala, pemecahan masalah serta dukungan yang diperlukan pada aspek tata kelola, intervensi spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan stunting. Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo menyerahkan bantuan beras bagi warga yang terdampak banjir di Desa Sungai Malaya dan Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang. Wakil Bupati Kuburaya menyerahkan bantuan beras bagi korban banjir di Desa Sungai Malaya dan Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang pada Selasa 11 Oktober tahun 2022. Bersama Dinas Sosial dan pejabat terkait, Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo menyerahkan setidaknya lebih dari 4 ton beras untuk 2 desa terdampak banjir. Jumlah tersebut sesuai dengan permintaan kepala desa sesuai dengan jumlah kakak dan jiwa di desa tersebut. Sujiwo juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap banjir walaupun curah hujan sudah berkurang. Ya, jadi hari ini saya dengan Dinas Sosial, Pak Camat, teman-teman Kepala Desa, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, teman-teman TNI Polri, dari Badan Penanggulangan Bencana, dari Brimob,
dan semuanya hadir untuk meninjau langsung lokasi yang terkena bencana banjir. Dan alhamdulillah banjir sudah mulai turun ya. Dari kemarin volume atau curah hujan mulai turun, nah banjir pun mulai turun. Tapi kendati demikian, ini menjadi atensi pemerintah Kabupaten Kuburaya dan kita menghimbau kepada semua masyarakat tetap harus waspada. Karena sampai bulan Desember nanti diperkirakan curah hujan itu masih akan tinggi. Nah, ketika curah hujan tinggi, kemungkinan besar atau potensi untuk banjir itu cukup besar. Dan hari ini kita ada distribusikan bantuan beras ini yang nanti kepala desa akan membagikan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir ini. Dan usulan dari kuota atau jumlah penerima ini sesuai dengan usulan desa. Nah, di Desa Malaya yang kita berdiri hari ini totalnya ada 388 KK yang setara dengan dibagikan 1.432 jiwa. Dengan total tonase berasnya berjumlah 2 ton 864 kg. Kemudian untuk Desa Mega Timur itu 170 KK atau setara dengan 604 jiwa yang jumlah tonase berasnya itu 1 ton 208 kg. Bupati Kuburaya membuka kegiatan pengukuhan guru inti dan seminar interaktif Pusat Belajar Guru. Dikatakan Bupati Muda, guru inti ini nantinya akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan kompetensi, terutama mengembangkan modul dan juga sebagai fasilitator. Bupati Kuburaya membuka kegiatan pengukuhan guru inti atau Master Teacher dan seminar interaktif Pusat Belajar Guru atau PBG yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya di Aula Bupati Kuburaya pada Rabu 12 Oktober tahun 2022. Dalam sambutannya, Bupati Muda mengatakan bahwa guru inti ini nantinya akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan kompetensi, terutama mengembangkan modul dan pelatihan sebagai fasilitator dengan harapan terciptanya karakter guru yang jauh lebih aktif, efektif, kompeten, dan berwawasan luas. Ditemui usai acara, Bupati Muda menekankan kepung bakul dalam mensukseskan Master Teacher ini sangat diperlukan. Ini menjadi salah satu langkah dalam menyukseskan Merdeka Belajar. Ada 35 guru ini yang tadi kita kukuhkan, semoga dengan adanya pengukuhan ini bisa dilakukan secara masif dan nyata, ujar Bupati Muda. Ya, hari ini kita berbahagia sekali karena ini dari total kemarin proses 500 lebih dan hasilnya ini guru inti namanya, Master Teacher. Jadi nanti ini kan intinya kan adalah ini pusat belajar guru. Jadi guru mentor guru memperkuat guru. Dalam artian bukan berarti guru yang satu lebih rendah kualitasnya, tapi ingin berbagi, ingin menjadikan ini lebih efektif di dalam melakukan. Kan kita tahu nih ada program dari pusat, saya guru penggerak dengan konsep Merdeka Belajar ini kan harus ada percepatan. Nah, inilah kepung bakulnya, kita tambah dengan Sampurna Foundation ini kita kerjasama untuk mempercepat konsepnya, kurang lebih seperti juga guru penggerak, sekolah penggerak juga. Dan disinilah kita, kalau kita ikutkan hanya rutin yang dari kementerian, ini kan jumlahnya terbatas dan programnya makan waktu. Tapi dengan cara ini nambah energi, jadi akhirnya ada percepatan ngepungnya, penyebarannya, dan juga akan membuat bagaimana nanti inisiatif untuk pusat pelatihan pembelajaran aktif dari Merdeka Belajar itu benar-benar lebih masif lagi. Sebagai tim yang dapat diandalkan oleh Dikbud Kuburaya sebagai penguatan peningkatan SDM guru. Tentunya peningkatan SDM guru ini berkaitan dengan bagaimana menciptakan generasi Kuburaya ke depannya yang lebih. Bupati Kuburaya memberikan bantuan sembako bagi warga yang terdampak banjir di Kota Terpadu Mandiri Rasojaya yang nantinya akan disalurkan ke Desa Padang Tikar.
Bupati Kuburaya menyerahkan bantuan sembako bagi warga terdampak banjir di Kota Terpadu Mandiri atau KTM Rasojaya yang nantinya akan disalurkan melalui motor klotok ke desa yang ada di Padang Tikar pada Jumat 14 Oktober tahun 2022. Penyerahan bantuan tersebut diberikan secara langsung oleh Bupati Kuburaya, antara lain beras kurang lebih sebanyak 5 ton, mie instan dan paket sembako. Bupati Muda menghimbau kepada warga terdampak untuk memperhatikan kesehatan dan melakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Paket ini kita berikan bagi warga terdampak. Tentu curah hujan tiap harinya membuat air pasang, namun jangan panik juga bagi masyarakat. Tetap tenang dan pemerintah Kabupaten Kuburaya pastinya akan memberikan atensi kepada masyarakat terkait musibah ini, ujar Bupati Muda. Ini kita sedang menyalurkan. Ini sebenarnya proses yang sudah kita lakukan dan kemarin sudah ditinjau karena jumlah kakaknya berapa, sehingga nanti hal ini juga menjadi perhatian kita, dan saat ini kita salurkan antara lain beras sekitar 5 ton lebih, kemudian juga Indomie dan juga paket-paket untuk yang tanah longsor itu tadi, beberapa untuk anak dan sebagainya. Dan tapi yang penting adalah kita minta masyarakat bersabar dan yang penting periksakan kesehatan, terutama anak-anak. Ini yang kita lihat itu adalah kalau pasang itu bukan soal apanya, kan kita termasuk pasang yang tenang, bukan pasang yang terjadi arus yang deras kayak di daerah-daerah yang lain itu ya. Jadi tidak, insya Allah tidak merusak. Cuma memang pertanian mungkin ada yang gagal, ada yang nanam sayur, ada yang nanam padi mungkin. Inilah makanya kita juga prihatin, tapi kita harapkan yang penting kesehatan, karena kalau kita sehat ya kita bisa nanam lagi, kita bisa aktivitas lagi, terutama anak-anak. Jangan sampai ini diare itu tidak bisa dianggap enteng, karena banyak yang diare itu yang tidak dikira tidak tahu, tapi tolong tenaga kesehatan juga sudah kita perintahkan untuk di semua desa langsung turun. Saya yakin semuanya juga sudah melakukan, tapi kalau ada gejala-gejala yang seperti itu tolong bisa segera periksakan dan bawa ke puskesmas atau karena tidak beraktivitas sekolah. Bupati Kuburaya bersama Wakil Bupati Kuburaya membuka secara resmi Pekan Olahraga dan Seni Badan Pemusyawaratan Desa atau Porseni BPD kedua se-Kabupaten Kuburaya. Bupati dan Wakil Bupati Kuburaya membuka secara resmi Pekan Olahraga dan Seni Badan Permusyawaratan Desa atau Porseni BPD kedua se-Kabupaten Kuburaya yang digelar di halaman kantor Camat Sungai Raya pada Kamis 13 Oktober tahun 2022. Diinisiasi oleh DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kuburaya, Porseni tahun kedua ini diikuti oleh perwakilan anggota BPD dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuburaya. Adapun lomba yang dipertandingkan antara lain sepak bola, voli, badminton, tenis meja, permainan tradisional, karaoke, dan tari pesan mendunia. Kegiatan yang mengusung tema BPD Bermartabat Desa Kuat Kuburaya Menanjak ini mendapat apresiasi Bupati Kuburaya dengan mengatakan bahwa selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kekompakan dan pelestarian budaya secara masif. Saya harap kegiatan ini dapat memperkuat budaya, silaturahmi, inovasi BPD untuk diimplementasikan di desa masing-masing, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat, ujar Bupati Muda. Pada prinsipnya semua semangat untuk silaturahim maupun untuk membangkitkan semangat olahraga dan seni budaya. Karena ini kan adalah budaya itu kan justru menjadi aset kita. Terpenting adalah hal ini dibawa ke desa masing-masing, tujuannya supaya berdampak di desa masing-masing untuk memperkuat olahraga. Kan kita ini kan banyak prestasi, apalagi Kuburaya kan juga anak-anak mudanya prestasi olahraga luar biasa. Dari olahraga semua yang unggulan, termasuk kita juga menghadapi Obda kemarin juga banyak unggulan. Bola juara 1, kemudian silat, tinju, renang dan sebagainya. Tangkis kita juga banyak unggulan. Nah, termasuk atletik, termasuk para atlet para Olimpik. Ya, para games yang tentu ini juga banggakan. Nah, seni budaya juga sama. Kemarin Putri Pariwisata kita juara 1, 2. Artinya juara 1 semua yang mewakili seni budaya tari, seni budaya nyanyi dan
juga pertunjukan-pertunjukan ini kan aset wisata. Nah, disinilah sebenarnya BPD juga ikut mendorong bagaimana desa maju semua aset wisatanya dalam seni budaya. Jadi dari sini kita membangkitkan di tempat kita masing-masing untuk memperkuat dan itu membangkitkan ekonomi juga. Dampaknya yang tadi saya bilang, dampak daripada kegiatan ini itu diukur bagaimana kita bisa memperkuat di desa masing-masing. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Akhir kata, saya Aprilia Syafira mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.